Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Kali Duduk Praka, NIM 2309106054. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal dari metode numerik, yaitu tugas 2. Baik, untuk yang pertama ini, diketahui suatu fungsi nonlinear f(x) sama dengan eksponen x min 2x min 2 sama dengan 0. Carilah akar persamaan f(x) pada selang minus 1, 0 menggunakan metode bagi 2. Baik, jadi di sini, karena di sini disuruh menggunakan Excel, maka saya menggunakan Excel. Dan di sini, ini adalah hasil hitungan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan angka-angka ini. Jadi eh, yang pertama kita butuhkan untuk metode bagi 2 ini adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A itu adalah eh, nilai setelahnya minus 1 dan 0. Tadi kita sudah melihat bahwa di sini selangnya adalah minus 1 dan 0, maka nilai B adalah 0. Nah, nilai C ini didapat dari mana? Nilai C ini didapat dari nilai ini ditambah ini lalu dibagi 2. Jadi nilai A ditambah nilai B terus dibagi 2. Nah, FA ini kita memasukkan fungsi ini, kita masukkan nilai A ke dalam fungsi ini. Jadi di sini sudah saya masukkan eksponen kali B2 minus 2 sesuai dikali B2 minus 2. Di sini ditemukan bahwa hasilnya adalah 0,3087879. Oke, lalu function B juga masih sama. Function B di sini berarti kita memasukkan nilai 0 ke dalam fungsi ini. Nah, di sini dapatkan bahwa hasilnya adalah minus 1. Lalu fungsi C juga sama, kita memasukkan nilai C yang sudah kita dapatkan, hasil dari pencariannya itu A plus B bagi 2, lalu kita masukkan ke function X ini. Nah, lalu setelah itu, kita di sini untuk menentukan nilai A dan B selanjutnya, itu bisa dengan pernyataan yang ada di sini. Yang ada di sini. Nih. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada sebuah perjabangan. Apabila nilai FA kali FC itu kurang dari 0, maka nilai B diganti dengan nilai C. Nah, di sini berarti nilai ini dikali dengan nilai ini. Maka di sini saya masukkan ke dalam fungsinya bahwa if, atau di sini menggunakan percobaan if E2, E2 ini di sini adalah ini, dikali ini, itu kurang dari 0, maka nilai nilai A itu tetap dengan nilai awalnya. Lalu jika tidak sama dengan 0, maka dia akan digantikan dengan nilai C sesuai di sini. Nah, tapi di sini selain saya memasukkan untuk nilai A di sini, saya juga memasukkan function untuk nilai B-nya. Jadi B-nya juga akan ikut berubah. Semisal dia tidak memenuhi persyaratannya. Di sini if nilai FA kali FC kurang dari 0, maka nilainya itu tidak berubah. Nilainya tetap nilai yang ada di sini. Tapi kalau misalnya ternyata lebih dari 0, maka hasilnya itu jadinya nilai C diassign ke dalam sini. Begitu. Baik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C. Terus di sini yang saya lakukan sebenarnya hanyalah seperti ini. Ini misalnya kita hapus dulu. Jadi di sini kita sudah punya epsilon. Di sini kita tinggal mencari bagaimana nilai itu semakin mendekati epsilonnya gitu. Di sini misalnya kita hapus. Nah, di sini udah bisa saya copy rumusnya untuk sampai ke. Nah, di sini kita udah bisa sampai ke nilai salah. Oke. Wait. Oke, di sini sudah bisa kita dapatkan bahwa nilainya adalah eh,
Nilai errornya adalah 0,25. 0,25 ini dihasilkan dari mana? 0,25 ini dihasilkan dari ini, nilai B dikurang nilai C. Minus 0,5 plus 0,75. Kenapa plus? Karena nilai minus ketemu minus itu sama dengan plus. Jadi di sini ketemu 0,25. Lalu di sini kita turun lagi ke iterasi kedua, kita turun lagi ke iterasi ketiga. Di sini iterasi saya lakukan sebenarnya sampai nilai epsilon ini terpenuhi atau nilainya mendekati nilai epsilon. Di sini epsilonnya ada 0,0001. Nilai hampiran X-nya adalah minus 0,76804. Ini adalah nilai dari hampiran X-nya. Nah, regula falsi gimana? Regula falsi itu menggunakan cara untuk menentukan nilai C-nya berbeda. Cuma dia pada dasarnya sama. Dia pada dasarnya dengan memasukkan nilai FA, FB, FC lalu dibandingkan FA kali FC. Terus kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, maka dia akan dikembalikan. Regula falsi di sini itu mempunyai rumus sendiri, yaitu di sini. C sama dengan B min function B FB dikali B min A per FB min FA. Nah, di sini kita tinggal memasukkan, kita pertama tentukan dulu epsilonnya berapa nih. Di sini sudah kita tentukan 0,00001. Nah, terus di sini kita bisa lihat bahwa nilai nilai C itu adalah ini. Nih kita bisa lihat di sini. Dia adalah nilai ini, nilai ini dikali nilai ini. Wait. Oh ya, nilai C itu didapat dari nilai ini dikurang dengan F2 ini sesuai function B, terus dikali dengan C2 min B2, berarti B min A ini bisa dilihat dia ada di kolom C, baris kedua, ini juga kolom B, baris kedua. Nah, di sini terus diper oleh nilai ini, dikurangi nilai ini. Nah, jadi kalau misalnya pakai metode regula falsi, ini kita harus menentukan dulu nilai FA, FB-nya, baru kita bisa menemukan C dan FC-nya. Nah, di sini kita kembali lagi. Setelah kita mendapatkan nilai C, kita masukkan lagi ke dalam rumus ini. Kita masukkan lagi. Di sini bisa dapatkan bahwa nilai FC-nya adalah segini. Nah, untuk menentukan nilai menentukan errornya itu bisa dengan B dikurang C. Sini bisa ini dikurang ini. Terus setelah itu kita di sini bisa mendapatkan bahwa nilai error itu semakin dekat dengan nilai epsilonnya. Maka di sini sebenarnya nilai epsilon ini nih hanya acuan. Jadi kalau misalnya kita pengen semakin akurat, kita bisa memperkecil nilai epsilon, bisa memperkecil nilai epsilonnya. Jadi misalnya epsilonnya kita tambahin nolnya lebih banyak, sehingga kemungkinan dia untuk lebih akurat mendekati nolnya itu lebih lebih banyak kemungkinan untuk dekat dengan nol. Karena kalau misalnya epsilon ini nilainya nol, berarti dia benar, dia sudah tidak salah. Nah, di sini bisa kita dapatkan bahwa nilai C-nya adalah minus 0,76804. Hampiran X-nya sama dengan metode bagi dua. Di sini bisa saya simpulkan bahwa jawaban yang saya berikan itu benar karena di sini sudah menggunakan rumus sesuai dengan yang ada di buku. Di sini kita perbedaan rumusnya untuk metode ini itu hanya untuk kedua metode sebelumnya itu hanya berbeda pada pencarian nilai C. Jadi pencarian nilai C pertama itu menggunakan A plus B bagi 2. Di sini kita menggunakan fungsi B dan fungsi A untuk mendapatkan nilai C-nya gitu. Di sini kita rumusnya juga ada rumus berbeda, rumusnya rumus sendiri gitu. Oke, saya rasa itu saja karena di sini kita sudah melakukan ini tinggal saya copy ya. Ini rumusnya saya copy terus saya ke bawah dan kita mendapatkan nilai ya yang segini tadi gitu. Nilai sesuai dengan hasil perhitungan. Nah,
Kita masuk ke Newton-Raphson. Nah, di Newton-Raphson ini sangat berbeda ya. Newton-Raphson ini menggunakan metode yang menggunakan metode terbuka karena di sini tidak punya selang. Dia X nilai tebakan pertama dan nilai tebakan yang dan nilai tebakan yang baru kita menggunakan fungsi turunan. Di mana eh ini mana ini fungsi turunan ini itu kita dapatkan dari ini turunannya ini. Nah, jadi untuk turunannya sendiri ini tidak pakai perhitungan yang gimana-gimana dari Excel ya. Saya menghitung biasa dulu. Jadi kita misalkan saja di sini sudah ada eksponen. Wait. Di sini ada eksponen X min 2X min 2. Nah, turunan itu bagaimana? Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa turunannya adalah eksponen B2, eksponen X min 2. Nah, X ini kan hilang, min 2 ini juga hilang. Karena dia tidak punya variabel yang mengikuti. Jadi saya langsung masukkan saja rumusnya. Terus, nilai X ini udah ditentukan. Jadi saya menggunakan tebakan awalnya yaitu adalah nilai min 1. Lalu di sini kita masukkan saja ke rumus fx ya. Di sini dapatkan 0,367,879. Ini kalau misalnya kita lihat di beberapa metode sebelumnya nilai x-nya ya sama gitu. Sama. Kita masukkan ke dalam nilai FA. Nah, kebanyakan saya menggunakan FA sebagai nilai minus 1 sebagai nilai FA gitu. Lalu di sini ada nilai turunan. Nilai turunan ini kita masukkan juga menggunakan X-nya gitu. Setelah kita turunkan, dapati bahwa nilai uh, nilai F turunan turunan fx ini dapatkan bahwa nilai minus 1,63212. Nah, nilai x new ini atau nilai X barunya ini didapat dari mana? Nilai X barunya ini didapat dari rumus ini, prosedur lelaran Newton-Raphson. Di sini di buku sudah dijelaskan bahwa untuk menghitung lelaran Newton-Raphson, mendapatkan X barunya ini atau XR plus 1 ini, di sini bisa kita lihat R plus 1-nya itu di sini berarti untuk mendapatkan nilai ini nih, kita bisa masukkan rumus ini. Yang dimana itu adalah XR ini, ini dikurang dengan hasil dari ini, per hasil dari ini. Maka bisa dapatkan bahwa nilainya adalah 0, minus 0,7746. Di sini nilai errornya itu didapat dari nilai ini, nilai X barunya atau XR plus satunya dikurangi dengan nilai X tebakan awal. Ini bisa kita ketahui bahwa nilai dari uh, perhitungan hampiran nilai X perhitungan menggunakan metode terbuka ini itu konvergen. Seperti kita tahu bahwa metode terbuka ini untuk terjadinya divergen itu sangat besar karena dia tidak punya selang, dia tidak punya batasan-batasan. Makanya di sini kita beruntung sekali bahwa function yang kita masukkan di sini itu mengarahkan kita kepada konvergensi bukan divergensi. Yang dimana kalau divergensi berarti nilai epsilon ini dia bukan mendekati 0, tapi dia malah menjauh dari 0. Dan di sini kita bisa dapat bahwa nilai errornya itu di iterasi keempat ini dia sudah 0. Berarti di sini ini sudah nilai yang benar. Di sini kita bisa dapatkan bahwa hampiran x-nya atau nilai x dari perhitungan ini itu adalah nilai yang benar, yaitu minus 0,76804. Itu sudah menjadi nilai hampiran X. Karena di sini nilai errornya sudah 0, berarti ini sudah nilai yang akurat. Nah, lalu di soal berikutnya, itu adalah menggunakan metode Newton-Raphson dengan mengambil dua nilai tebakan awal. Di sini, nah, karena kita pakai dua nilai tebakan awal, maka di sini saya punya nilai lainnya, yaitu nilai minus 0,5 di sini pakai yang masih di antara minus 1 dan 0. Nah, di sini kita masukkan rumusnya seperti tadi, masih sama. Nah, eksponen, terus turunannya, baru di sini untuk mendapatkan nilai XR per 1 atau X barunya di sini sesuai dengan yang sebelumnya.
nilai XR dikurang dari ini nilai fx per turunan fx gitu. Sini kita bisa mendapatkan bahwa nilainya adalah minus 0,78237. Error ini didapatkan masih dengan dari sini dikurang nilai x baru dikurangi dengan nilai x awal gitu atau xr. Nah di sini kita turunkan lagi rumusnya. Iterasi pertama nilai errornya masih 0,0 sebelum mendekati. Terus di sini kita bisa melanjutkan iterasinya. Kita coba lagi sampai iterasi kelima dan di sini bisa ditemukan bahwa sama seperti nilai satu tadi, nilai bukan nilai satu, maksudnya bisa dengan tebakan yang satu, tebakan yang x sama dengan satu tadi, ini tebakan dengan x0 ini sama dengan 0,5 itu kita bisa dapatkan di iterasi keempat juga. Iterasi keempat bisa ditemukan bahwa nilai x adalah minus 0,70804 dengan nilai error atau nilai error, ya benar nilai error itu sudah sama dengan 0. Berarti dia sudah akurat. Di sini sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan epsilon. Kenapa tidak? Karena di sini kita bisa mendapatkan nilai yang sudah pas dan nilai yang sesuai, bukan nilai yang mendekati. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa nilainya 0. Dan terbukti bahwa soal soal ini itu bisa soal ini mengarahkan kita kepada konvergensi bukan divergensi. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.